Ini adalah potongan bumi. Dari luar, memang kelihatan keras dan kokoh. Tapi di dalamnya, bumi punya lapisan-lapisan lunak, penuh tekanan, dan panas. Lalu pertanyaannya, apa jadinya kalau suatu hari, bumi benar-benar retak dan pecah menjadi dua bagian seperti ini? Apakah sebuah meteor raksasa bisa memecah bumi? Atau gempa megatrust yang kekuatannya setara ribuan bom nuklir? Atau jangan-jangan, bumi terlalu kuat untuk itu semua? Masalahnya, bumi memang bisa retak. Kita lihat buktinya setiap hari, pada gempa bumi, patahan, dan gunung berapi. Tapi semua retakan itu hanya terjadi di kerak bumi, lapisan terluar yang tipisnya bahkan cuma beberapa puluh kilometer. Bandingkan dengan diameter bumi yang lebih dari 12.000 kilometer. Ya artinya, retakan itu nggak ada apa-apanya. Di bawah kerak tipis itu ada mantel, yaitu lapisan tebal dengan batuan yang sangat panas dan plastis. Lalu ada inti luar yang cair, dan inti dalam yang padat seperti bola besi raksasa. Jadi kalaupun kerak bumi retak, mantel di bawahnya akan mengisi celah itu, membuat bumi tetap bulat dan utuh. Bahkan kalau sebuah asteroid sebesar gunung menabrak bumi, dampaknya memang bisa memusnahkan kehidupan. Tapi untuk memecah bumi jadi dua bagian, itu nyaris mustahil. Karena untuk membelah bumi, energi yang dibutuhkan jauh lebih besar daripada yang bisa dihasilkan oleh tabrakan asteroid, atau bahkan semua bom nuklir di dunia jika diledakkan sekaligus. Maka dari itu guys, jangan kemana-mana karena kita akan memulai pelajaran yang mungkin tidak kalian dapatkan di bangku sekolahan. Dan setelah ini, kalian gak akan lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Di bawah kerak bumi yang keras, ada lapisan mantel yang jauh lebih tebal. Mantel ini padat, tapi bisa mengalir pelan sekali, mirip seperti plastisin kalau dipanasin. Disinilah terjadi pergerakan besar yang disebut konveksi mantel. Arus panas dari dalam bumi membuat batuan padat ini bergerak sangat lambat, tapi cukup kuat untuk mendorong dan menggeser kerak di atasnya. Dari situlah lahir teori yang kita kenal sebagai tektonik lempeng. Semua benua, semua samudra ternyata berada di atas lempeng-lempeng raksasa yang terus bergerak. Walau kecepatannya cuma beberapa sentimeter per tahun. Tapi justru gerakan kecil itulah yang bisa menghasilkan gempa, gunung berapi, bahkan membentuk benua baru. Kecepatan gerakan lempeng itu kira-kira sama seperti kuku tangan kita tumbuh, ya lambat, nyaris tak terasa. Tapi ketika energi yang ditahan selama ribuan tahun akhirnya dilepaskan, hasilnya bisa berupa gempa bumi dahsyat atau letusan supervolcano. Pada 11 Maret 2011, Jepang diguncang gempa raksasa berkekuatan 9,0 skala Richter. Lempeng Pasifik yang selama ribuan tahun menekan ke bawah lempeng Eurasia akhirnya patah. Energi yang dilepaskan begitu besar. Sampai-sampai memindahkan Pulau Honshu sejauh 2,4 meter. Dan yang lebih mengerikan guys, pergeseran itu melahirkan tsunami setinggi 40 meter yang menyapu pesisir timur Jepang, menewaskan lebih dari 15.000 orang. Tapi bukan hanya di Jepang guys, tahun 1883 di Indonesia sendiri, sebuah gunung bernama Gunung Krakatau meletus. Suaranya terdengar sampai Australia, ledakannya begitu besar, hingga menghancurkan 2/3 tubuh gunung itu sendiri, dan juga menciptakan tsunami yang menewaskan lebih dari 36.000 orang. Lalu apa? Ya, ledakan Krakatau bahkan membuat suhu rata-rata bumi turun 1,2 derajat Celcius selama 5 tahun. Jadi ketika bumi bernafas lewat tektonik dan vulkanisme, dampaknya bisa terasa hingga ke seluruh planet. Lalu yang dapat kita ambil di sini adalah, semua ini menunjukkan satu hal. Bumi kita sebenarnya rapuh. Lempeng-lempeng yang terus bergerak itu ibarat jahitan pada bola raksasa. Meski kerak bumi terlihat rapuh dan sering retak karena gempa, lapisan di bawahnya justru jauh lebih kuat dan padat. Itulah sebabnya bumi tidak gampang pecah menjadi dua seperti dalam film-film fiksi. Ya memang, film-film sering mengabarkan bumi hancur terbelah jadi dua. Kelihatannya dramatis,
Tapi kalau dilihat dari sains, hal itu hampir mustahil terjadi, karena bumi punya sistem perbaikan alami yang bikin keraknya selalu bergerak, menutup, dan membentuk daratan baru. Di dasar Samudra Atlantik, ada sebuah retakan raksasa yang membentang lebih dari 16.000 km. Retakan ini disebut Mid-Atlantic Ridge. Sekilas, ini terlihat seperti bumi sedang pecah di tengah. Tapi anehnya, justru dari retakan inilah bumi menciptakan daratan baru. Magma panas dari dalam bumi terus naik, keluar lewat celah ini, lalu mengeras menjadi kerak baru. Artinya, setiap detik, bumi sedang menambal dirinya sendiri. Lalu fakta yang lebih mengejutkan, setiap tahun, retakan ini menambah daratan baru sekitar 2-5 cm. Jadi kalau kita tarik garis besarnya, Amerika dan Eropa itu sebenarnya makin menjauh. Kalau retakan ini terus melebar, muncul pertanyaan besar, apakah samudra yang ada sekarang bisa jadi benua baru di masa depan? Nah, pertanyaan ini bukan sekedar teori gila, karena faktanya lempeng tektonik memang terus bergerak, menabrak, dan menjauh satu sama lain. Nah, gerakan inilah yang menciptakan benua, pegunungan, bahkan samudra baru. Dan hal inilah yang membawa kita pada satu kenyataan yang mengejutkan. Daratan tempat kita berdiri hari ini dulunya juga berasal dari retakan serupa jutaan tahun lalu. Kadang kita lupa bahwa bumi ini bukanlah batu mati yang membeku selamanya. Di dalamnya ada panas yang terus bergejolak, ada cairan magma yang mendidih, menggerakkan kulit bumi di atasnya seperti potongan puzzle raksasa. Dan hasilnya, ya bumi seolah bernapas, benua bergeser, laut tercipta, gunung muncul, lalu hancur kembali. Sejarah bumi adalah sejarah perubahan, dan perubahan terbesar yang pernah terjadi dimulai dari satu daratan super bernama Pangea. Ini adalah Pangea. Sekitar 250 juta tahun lalu, hampir seluruh daratan di bumi menyatu, membentuk satu super benua yang luasnya tak terbayangkan. Tapi bumi tidak pernah diam. Perlahan, retakan mulai muncul, dan disinilah awal dari perpisahan besar itu dimulai. Retakan demi retakan, magma yang keluar, dan lempeng yang bergerak, semua itu akhirnya membentuk benua-benua yang kita kenal hari ini. Asia, Afrika, Amerika, Eropa, hingga Australia. Dan yang menakjubkan, proses raksasa ini bukan terjadi dalam sehari atau 1000 tahun, tapi dalam ratusan juta tahun. Dan kalau kita perhatikan pola pergerakannya, benua-benua itu masih terus bergerak. Artinya, jutaan tahun dari sekarang ke depan nanti, peta dunia akan terlihat sama sekali berbeda dari yang kita lihat hari ini. Ya benar, para ilmuwan memang memprediksi 200-250 juta tahun ke depan, benua-benua akan kembali menyatu. Akan lahir sebuah super benua baru yang mereka sebut sebagai Pangea Proxima. Jadi bisa dikatakan bumi ini bukan hanya sedang menuju kehancuran, tapi sedang berevolusi, berubah, membentuk dirinya kembali tanpa henti. Kalau begitu, apakah ini berarti bumi tidak akan pernah pecah? Tidak juga. Semua planet punya masa hidup. Suatu hari, ketika energi di dalam bumi habis, bumi akan benar-benar membeku, retak, dan mati. Tapi itu masih miliaran tahun dari sekarang. Yang perlu diingat di sini, sebelum bumi pecah, justru matahari kita yang akan lebih dulu berubah. Dalam 5 miliar tahun, matahari akan membesar jadi bintang raksasa merah, menelan planet-planet dalam tata surya, termasuk bumi. Jadi, nasib bumi bukanlah pecah dari dalam, melainkan hancur karena bintang yang jadi sumber hidupnya sendiri. Tapi bagi kita, miliaran tahun itu terlalu jauh untuk dipikirkan. Yang lebih penting adalah kenyataan bahwa bumi terus bergerak, berubah, dan rapuh. Bahkan sekarang, gempa, tsunami, gunung meletus, semuanya adalah tanda bahwa bumi masih hidup. Dan justru karena itulah kita bisa hidup di atasnya. Tanpa panas dari dalam bumi, tak akan ada daratan, tak akan ada atmosfer, dan tak akan ada kehidupan. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ya, bumi mungkin tidak akan semudah itu pecah dan hancur seperti di film-film. Tapi bumi bisa terluka. Dia bisa retak, bisa goyah, bisa memusnahkan kita dalam sekejap lewat bencana alam. Karena itu, tugas kita bukanlah overthinking untuk takut bahwa bumi ini segera pecah, tapi sadar bahwa kita hidup di atas planet yang terus bergerak, terus berubah, dan sangat rapuh. Dan selama bumi masih bernafas dengan caranya, tugas kita adalah menjaga rumah kita satu-satunya ini agar tetap layak dihuni, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk generasi yang akan datang.